setelah peristiwa Badan Gizi Nasional beberapa hari yang lampau, sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden, kita semua diminta untuk melakukan perbaikan-perbaikan menyeluruh di Badan Gizi Nasional. Berita yang hari ini ramai di publik berkaitan dengan permohonan pengunduran diri Kepala BGN atas nama Ibu Nani Sudaryati Deyang, dapat kami informasikan bahwa memang benar Ibu Nani mengajukan permohonan pengunduran diri dalam kapasitas beliau selaku Kepala Badan Gizi Nasional kepada Bapak Presiden oleh karena alasan kesehatan yang saat ini beliau ingin memohon untuk fokus terlebih dahulu mengatasi masalah kesehatan beliau. Nah, secara resmi beliau juga sudah mengirimkan surat pengunduran diri. Jadi tidak hanya yang beliau sampaikan di media sosial, tetapi secara administratif beliau sudah mengajukan pengunduran diri. Dan karena Badan Gizi Nasional adalah sebuah institusi yang jenis pekerjaannya tidak bisa ditunda, maka dalam waktu sesingkat-singkatnya Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari beliau dan kemudian sesegera mungkin untuk beliau memutuskan menunjuk penggantinya yang akan direncanakan untuk dilantik hari ini juga, agar supaya proses atau tugas yang diemban Badan Gizi Nasional tidak terjadi kevakuman. Jadi itu yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman media dan kepada seluruh masyarakat berkaitan dengan permohonan pengunduran diri dari Kepala BGN. Ada kabar yang beredar penggantinya Pak Sudaryono. Ada kabar yang beredar pengganti Ibu Nani adalah Mas Sudaryono, Wamentan saat ini. Apakah itu betul, Mas? Ya, jadi memang tentu saja sebenarnya ini bukan situasi yang kita harapkan dan bukan sesuatu yang mudah juga untuk mencari sosok penggantinya, karena bagaimanapun setelah peristiwa Badan Gizi Nasional beberapa hari yang lampau, sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden, kita semua diminta untuk melakukan perbaikan-perbaikan menyeluruh di Badan Gizi Nasional. Dan sebagaimana yang kemarin saudara-saudara juga monitor, sebenarnya sudah ada pergantian beberapa pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional yang kalau saudara-saudara cermati, kemudian yang diberi tugas memperkuat itu cukup lengkap, karena berasal dari Kementerian Keuangan, berasal dari yang memiliki pengalaman di BPKP, berasal juga memiliki pengalaman di Kementerian Kesehatan, berasal juga dari yang memiliki pengalaman di Kejaksaan. Semata-mata memang itu bagian dari upaya kita untuk membenahi Badan Gizi Nasional. Namun demikian ternyata ada dinamika baru di mana Kepala BGN mengajukan pengunduran diri, dan sekali lagi bukan sesuatu yang mudah untuk mencari penggantinya, dan Bapak Presiden memutuskan pengganti selaku Kepala BGN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program
makan bergizi gratis ini, beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis ini. Dan sebagai Wakil Menteri Pertanian, tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian, di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan. Mas, Jadi itu beberapa dasar pertimbangannya. Mas, itu PLT atau definitif Mas Darman sebagai kepala bagian? Definitif. Berarti untuk jabatan Wamentannya masih dijabat juga atau seperti apa? Tidak, rencananya akan tidak merangkap jabatan. Berarti untuk pengganti Wamentannya apakah dilantik hari ini juga, Mas? Belum. Nanti pada waktunya kami kalau memang dirasa diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian, pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media. Mas Bunyani dalam keterangan tertulis ini diminta tapi untuk mengawasi BGN dan sebagai dewan pengawas, apakah memang akan ada dewan pengawas dan perannya beliau sebagai apa? Terima kasih. Ya, sebenarnya begini, memang di dalam desain keorganisasian di BGN itu ada yang disebut Dewan Pengawas, dan oleh karena pengalaman beliau yang sebelum menjabat sebagai Kepala BGN, beliau sempat menjabat sebagai Wakil Kepala BGN, kemudian tanggal 8 Juni kemarin beliau ditunjuk menjadi Kepala BGN, ya, tentu saja dengan pengalamannya Bapak Presiden merasa Ibu Nani masih bisa untuk memberikan kontribusi yang optimal, tentu dengan peran yang berbeda oleh karena tadi pertimbangan masalah kesehatan, sehingga beliau masih tetap meminta Ibu Nani untuk ikut bersama-sama mengawal, mensukseskan dan terus bersama-sama dengan pimpinan yang baru untuk nanti memperbaiki seluruh pelaksanaan dan tata kelola di Badan Gizi Nasional kita. Bagaimana? Nggak dengar? Oh, pelantikan pukul berapa? Direncanakan akan dilakukan pelantikan sore hari ini kurang lebih pukul 15.00. Mas, selain BGN ada yang dilantik lagi sekalian nanti? Selain BGN, Mas, Ya, ada satu pejabat yang pada sore hari ini juga akan dilakukan pelantikan, yaitu adalah pimpinan lembaga Universitas Republik Indonesia, yang mana ini adalah bagian dari yang selama ini di dalam berbagai kesempatan sudah disampaikan oleh Bapak Presiden. Kita ingin memperkuat kelembagaan, terutama kelembagaan pendidikan kita untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin bangsa yang akan mengawaki pemerintahan, baik yang di ASN, pegawai negeri maupun di BUMN kita. Jadi akan ada 2 pejabat yang pada sore hari ini akan dilantik. Demikian. Ya, kalau pertanyaannya adalah kenapa harus mundur atau kenapa tidak cuti saja, ini kan kita kembalikan kepada yang bersangkutan, ya, Mas. Ini kan kita juga tidak bisa memaksakan, karena yang mengerti kondisi
pribadinya adalah beliau, dan kita sangat menghormati sikap dan jiwa besar beliau dengan beliau mengajukan pengunduran diri, dan tentu saja mewakili Bapak Presiden, mewakili pemerintah dalam kesempatan ini kita juga ingin menyampaikan terima kasih atas pengabdian Ibu Nani, meskipun waktunya sangat singkat, tetapi banyak gebrakan yang beliau lakukan bersama dengan pimpinan PGN yang lainnya, Ibu Arumsari dan Pak Trenggono, dalam masa kurang lebih 1 bulan ini untuk memperbaiki seluruh kekurangan-kekurangan yang ada di Badan Gizi Nasional kita. Baik, sementara begitu ya. Terima kasih ya. Apa sudah Mas? Baik, ini agak berbeda berarti ya dengan PGN ya. Baik, berkenaan dengan Kepres sesuai dengan usulan dari Jaksa Agung berkenaan dengan beberapa pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung, dapat kami informasikan bahwa kemarin Bapak Presiden telah menandatangani Kepres sesuai dengan hasil dari tim penilai akhir, sebagaimana mengacu kepada surat usulan dari Jaksa Agung, yang kemudian rencananya hari ini akan kami tindak lanjuti secara administratif untuk nantinya petikan dari Kepres tersebut kami kirimkan kepada instansi terkait, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Berarti yang akan dilantik hari ini juga yang Jampitsus ini, apa? Tidak ada pelantikan untuk Jampitsus. Mas, untuk Kepresnya apakah boleh dibacakan? Iya. Namanya Mas. Namanya Mas. Perlu dibacakan? Iya Mas. Ditunjukkan boleh. Tunjukkan aja ya. Nah, ini adalah, tapi ini salinannya ya. Dan Kepres aslinya ini salinannya. Kepres nomor 87. Udahlah, cukup ya. Ya, jadi beberapa pejabat yang masuk di dalam Kepres tersebut adalah atas nama yang pertama Dr. Asep Nana Mulyana, SH Mhum, selaku Wakil Jaksa Agung. Kemudian Dr. Leonard Eben Ezer Simanjuntak, SH MH, selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Kemudian Dr. Kuntadi, SH MH, selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Kemudian Dr. Harli Siregar, SH Mhum, selaku Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung. Dan Dr. Patris Yusrian Jaya, SH MH, selaku Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Demikian. Terima kasih teman-teman. Presiden atau Jaksa Agung ya? Untuk pelantikan nama-nama tersebut oleh Presiden atau oleh Jaksa Agung? Nggak perlu dilantik. Presnya sudah ada. Oke, terima kasih ya. Mas, pasti mulai bertugas, resmi bertugas itu kira-kira menunggu Ya, setelah proses administrasi dan petikannya kita sampaikan kepada institusi terkait. Apa lagi? Ada kabar kalau misalnya Leonardo baru aja sama Kementerian Pertahanan baru aja menandatangani kontrak pengadaan 12 pesawat tempur ringan, Mas. Dan kontrak ini alih kemampuan bidang dukungan sama pemeliharaan juga ini apa memang sudah dilakukan, Mas? Apa hubungannya ini dengan Kepres? Yang baru itu ini DPR baru saja menyetujui hibah itu kapal induk dari Bali. Apakah nanti akan dibuatkan mungkin Kepres atau Perpresnya, Mas? Ya. Soal penerimaan itu? Ya, nanti akan kita tindak lanjuti. Apa berarti sudah diterima dari DPR ya, Mas? Yang soal disetujui? Secara formilnya belum. Kan baru kemarin proses paripurnanya. Oke, cukup ya. Sementara begitu ya. Terima kasih teman-teman. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih.